Shalom saudara-saudara, kiranya kita tetap dikuatkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan kita tetap belajar membangun liturgi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin sekali mengajak saudara membaca Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara, ayat 8 sampai yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat sebuah kiriman gambar dari teman saya. Gambarnya berisi percakapan antara Tuhan dan manusia, satu orang. Tuhan digambarkan di dalam kiriman itu. Tuhan bertanya, "Anakku, apakah engkau sudah memeluk aku?" Lalu digambarkan seorang manusia kecil menjawab Tuhan, "Tidak Tuhan, aku belum memeluk engkau. Aku hanya memeluk agama." Saudara, gambar ini mengusik pikiran saya karena rasanya ada kondisi-kondisi yang mirip juga saudara di dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak orang Kristen yang berkata bahwa dirinya sudah menerima berita Injil, tetapi belum sungguh-sungguh memahami apa itu Injil, apalagi menghidupinya. Ada banyak orang Kristen yang berkata sudah dengar Injil, sudah terima Injil, tetapi gak mengerti apa itu Injil dan bagaimana menghidupinya. Saya membayangkan saudara, ada 3 jenis orang di dalam dunia ini. Yang pertama adalah orang yang tidak beragama. Mereka tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli hidup kekal, tidak peduli kalau sudah mati masuk surga atau neraka, gak peduli tentang hal-hal yang rohani. Mereka hanya berpikir hidup itu ya bisa makan, bisa berkeluarga, yang penting saya tidak melukai orang, dan itu cukup. Hidup hanya soal yang di dunia, di sini dan sekarang. Tidak perlu segala sesuatu tentang Tuhan, tentang agama. Jenis orang yang kedua adalah orang yang beragama. Nah, orang yang beragama ini tidak mau masuk neraka, saudara. Maunya masuk surga. Tidak mau dihukum, maunya diberkati. Maka mereka berusaha dengan agama, berbuat baik, lakukan kegiatan-kegiatan rohani. Harus apa, gak boleh apa. Harus makan apa, gak boleh makan apa. Harus ibadah di hari apa, pakai baju apa, caranya bagaimana, dan seterusnya. Melakukan derma sosial, melakukan ajaran-ajaran agama mereka. Tetapi saudara, hanya sedikit saja waktu yang diperlukan untuk semua aturan dan ketentuan ini kemudian akan menjadi tuntutan dan tekanan yang sangat memberatkan, bahkan menakutkan. Karena apa? Karena mereka mendapati diri gak akan bisa memenuhi, jatuh dan gagal. Jenis orang yang ketiga, selain orang tidak beragama, orang beragama, yang ketiga ini saudara, orang yang mengenal Injil. Dan seharusnya Anda dan saya yang mengaku diri Kristen berada pada kelompok ini. Orang yang menerima Injil. Saudara, apa sih Injil yang sejati itu? Injil yang sejati itu, saudara, adalah Allah yang kudus menebus saya yang berdosa supaya saya hidup bagi Dia. Allah yang kudus mencari saya yang berdosa supaya saya hidup bagi Dia. Allah yang kudus mengasihi saya yang berdosa supaya saya hidup bagi Dia. Inilah Injil. Saudara, Injil beda sekali dengan agama. Injil membebaskan, agama menekan dan menakutkan.
Saudara, saya mendaftarkan setidaknya beberapa perbedaan antara Injil dan agama. Agama berkata begini, saya taat kepada Tuhan, makanya saya diterima. Injil berbeda, saudara. Injil berkata, saya diterima Tuhan, makanya saya taat. Agama berkata, saya menaati Allah supaya Allah tidak marah kepada saya, supaya Allah kabulkan doa saya, supaya jalan saya dilancarkan. Injil berkata apa? Saya menaati Allah karena saya sayang Allah. Karena Allah lebih dahulu sayang saya. Agama berkata, oke, mungkin kalau saya percaya agama ini, saya bisa diberikan keselamatan. Tetapi perihal masuk surga atau enggak nantinya, yaitu gimana saya. Tuhan memang sudah berikan keselamatan. Tapi saya masuk surga atau enggak, tergantung saya. Justru Injil berkata seperti ini. Pada waktu kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita. Dia menjamin, memberikan tempat bagi kita di surga. Bahkan kalau kita masih jatuh bangun sekalipun, kita tidak akan dilepaskan. Agama berkata, kamu mau jadi orang yang baik atau yang enggak, itu tergantung kamu. Injil berkata, Allah, Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita kemampuan dan kerelaan untuk berubah menjadi serupa Tuhan. Saudara, alangkah sedih kalau saudara dan saya hidup di gereja, mengaku diri Kristen, mengaku diri tahu Injil, tetapi saudara hanya hidup sebagai orang beragama. Saudara jangan mau diikat oleh belenggu yang tidak perlu. Injil membebaskan saudara. Injil Kristus memberikan damai sejahtera, keselamatan yang kekal. Hari ini, kalau saudara merasa ingin merasakan kemerdekaan yang sejati, saudara boleh datang kepada Yesus, mengaku bahwa diri saudara membutuhkan Injil, membutuhkan kasih karunia, dan Yesus akan datang, Dia mengampuni, memulihkan, mengubah hidup saudara. Mari kita belajar, berjuang untuk memahami Injil, menerima Injil, dan hidup di dalamnya. Khotbahkan Injil kepada diri kita setiap hari. Beritakan Injil kepada sesama setiap hari. Allah yang kudus mengasihi saya yang berdosa, supaya saya hidup bagi Dia. Tuhan memberkati saudara.